Oke, selamat datang kembali teman-teman di pemrograman dasar untuk game programmer. Kalau kemarin kita sudah overview yang namanya Object Oriented Programming, kelas dan objek, maka di hari ini kita akan mendetailkan lebih dalam lagi tentang apa yang namanya properti dari sebuah kelas. Nah, tapi sebelum kita ngomongin soal properti, ada dua konsep dari PBO yang perlu kita bahas yang nanti ada hubungannya dengan si properti ini, yaitu yang namanya abstraksi dan yang namanya enkapsulasi. Nah, apa ini teman-teman? Dua benda macam apa ini ya? Nah, abstraksi teman-teman adalah penyederhanaan dari sebuah benda. Jadi anggapnya teman-teman kalau kita bikin sebuah kelas, kelas kita itu sebenarnya adalah abstraksi. Nah, maksudnya gimana? Gini, kalau misalkan kita punya sebuah mesin ATM nih teman-teman, mesin ATM, maka mesin ATM ini kan gunanya untuk ngeluarin uang gitu kan ya. Nah, teman-teman tentunya nggak perlu tahu apa sih proses yang terjadi di dalam mesin ATM saya. Yang penting kalau kita bilang mesin ATM kita keluarkan uang, uangnya keluar begitu kan ya. Kita nggak perlu tahu proses yang di dalamnya. Nah, dengan cara pikir yang sama, teman-teman, kalau kita punya sebuah kelas pemain, ya, yang gunanya misalkan untuk mengendalikan pemain kita, maka programmer yang membuat codingan di luar daripada kelas pemain, itu dapat memanggil langsung pemain titik lempar, misalkan, atau pemain titik serang, begitu, tanpa perlu tahu codingan lempar itu isinya apa, tanpa perlu tahu codingan serang itu isinya apa, gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai abstraksi di dalam pemrograman berorientasi objek, begitu ya, teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman, adalah keywordnya adalah yang namanya enkapsulasi. Enkapsulasi, kalau teman-teman lihat kata-katanya ya, enkapsulasi, kapsul, gitu ya. Sebuah kapsul kan begini ya, teman-teman ya. Artinya, ketika kita bikin sebuah kelas, kita bikin sebuah kelas ini adalah terdiri dari semua data atau variabel ya, dan metode atau function yang ada hubungannya dengan kelas tersebut. Jadi kalau kita bikin sebuah kelas pemain, misalkan gitu ya, pemain ini ya berarti isinya ada HP, ada MP, ada serang, ada lompat, gitu kan. Itu di dalam kelas pemain. Tapi di dalam kelas pemain itu tidak ada codingan-codingan atau properti-properti yang tidak nyambung dengan kelas pemain tersebut. Misalkan kayak nyawa musuh. Nyawa musuh kan kita nggak simpan dalam kelas pemain, karena itu disimpan di dalam kelas musuh, gitu ya. Itu namanya enkapsulasi. Jadi di dalam kelas pemain, semua datanya itu, semua metodenya itu adalah untuk pemain. Di dalam kelas musuh, semua datanya, semua metodenya itu adalah untuk kelas musuh. Sehingga nanti, ini misalkan kita punya kelas pemain dan kita punya kelas musuh, misalkan, itu datanya terpisah. Pemain sendiri, musuh sendiri. Dalam kapsulnya masing-masing. Makanya kita sebut sebagai enkapsulasi. Gitu ya. Tidak saling berhubungan dan tidak bisa saling merusak datanya. Jadi si pemain ini tidak langsung merusak ke sini, tidak boleh langsung mengakses ke nilai di sini, dan nilai yang ada di sini pun tidak boleh mengakses nilai yang ada di sini. Jadi pemain tidak boleh langsung mengubah nilai dari enemy, enemy juga tidak boleh langsung mengubah nilai dari pemain. Nah, itu adalah sebenarnya aturannya untuk yang namanya prinsipnya daripada object oriented programming, teman-teman. Oke, nah kita langsung aja ke contohnya ya, teman-teman. Kalau contohnya dalam codingan kita hari ini, kita akan bikin sebuah kelas baru, kita akan create open new script di sini. New script kita akan kita sebut sebagai kartu. Nah, ini teman-teman, kartu.gd ini adalah sebuah, bola dari kelas name ya, sebuah kelas yang ceritanya adalah untuk menggambarkan sebuah kartu remi, teman-teman. Teman-teman tahu kartu remi ya? Dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, As, dan juga ya udah habis gitu ya. Sampai As doang gitu. Dan ada, berarti kalau di situ kalau kita punya sebuah kartu remi, berarti kita perlu datanya apa aja nih dalam sebuah kartu remi. Tentunya ada dua data yang kita pasti perlu ya. Ada data yang namanya data nilainya daripada kartunya, dari 1 sampai 13, dan satunya dianggapnya as gitu ya, dan juga ada simbol di sini. Jadi kita akan bikin dua ini sebagai properti kita. Kita akan bilang variabel nilai, dan kita akan bilang variabel simbol. Nah, kalau teman-teman mau pakai hard typing bisa, kita akan jadi integer ya, gitu ya. Kita integerkan. Kita juga bisa bikin simbol ini sebagai integer juga bisa gitu, teman-teman. Atau kalau teman-teman sudah belajar yang kemarin, kita bisa bikin enumerasi. Enumerasi simbol. Simbol kartu gitu ya. Kita bisa bikin skop, hati, kemudian kritik. Ya. Nah, kalau kita udah punya seperti ini, teman-teman, maka nanti si simbol ini bisa kita isi menggunakan simbol kartu ini, teman-teman. Jadi kita nggak perlu pasang ini dulu aja ya. Kita nggak pakai hard typing ya. Oke, nah sekarang kita udah punya nilai, kita udah punya simbol, teman-teman. Mari kita pakai si kartu ini di dalam codingan kita. Jadi di dalam
codingan utama kita ini, kita akan diklik saya ini, di button press ini, kita akan lihat, kalau tadi kemarin kita punya seperti ini, kita hapus dulu. Maka saya akan buat sebuah variabel namanya kartu kelas. Kartu kelas ini adalah load daripada string saya, yaitu kita ambil kartu.gd ini. Lalu setelah itu kita akan bikin sebuah variabel kartu saya adalah kartu kelas titik new, gitu ya. Dan di sini kartu saya ini bisa saya isi dengan nilai. Nilainya saya isi misalkan 3. Kemudian saya bisa isi kartu saya ini simbolnya. Misalkan kartu kelas titik simbol kartu yang tadi ya, simbol kartu titik misalkan terlihat. Nah, ini sama dengan tadi kita punya enumnya ya di dalam kartu saya ini. Oke. Maka kalau saya print sekarang, kalau saya print kartu saya, titik nilai, kemudian dikasih str dulu ya teman-teman, kasih str dulu. Tambah dengan kutip-kutip, lalu tambah dengan str dan kartu saya, titik simbol. Ya. Kasih dash aja. Maka kita akan punya kalau dijalankan di sini, kita akan dapatkan 32. Karena nilainya 3, simbolnya 2, gitu ya. Si berlian 012. Oke, jadi di sini kita udah bisa menampilkan, mengisi dan menampilkan isi daripada objek kartu saya ini. Nah, teman-teman sebelum kita mulai lebih maju lagi, teman-teman, di sini sebenarnya kalau teman-teman sudah punya class name seperti ini, maka sebenarnya kita nggak perlu lagi punya kartu kelas. Jadi kalau kita udah punya class name seperti ini, kita langsung aja di script saya ini, nggak perlu load seperti ini lagi, tapi kita bisa ganti ini dengan kartu.new. Dan ini juga bisa kita ganti dengan kartu simbol kartu. Jadi kita nggak perlu lagi load lagi. Kalau kita sudah kasih nama kelasnya, kita tinggal langsung pakai kartu new dan kartu simbol kartu. Dan ini hasilnya akan sama aja, teman-teman. Oke ya, itu kegunaan kita pakai class name by the way ya. Oke, nah sekarang kita sudah menerapkan di sini abstraksi dan enkapsulasi kita. Jadi semua variabel yang hubungannya dengan kartu sudah ada di dalam kelas kartu. Tapi di sini ada kelemahannya di sini teman-teman. Apa kelemahannya? Kelemahannya di sini adalah kalau si nilai daripada kartu saya, nilai kartu saya ini, dan simbol dari kartu saya ini, bisa saya isi apapun. Betul ya teman-teman? Di sini kita sebagai programmer bisa mengisi apapun di sini, di luar daripada si kelasnya itu kan. Jadi kalau saya isi 50 bisa aja teman-teman dan akan jalan. Padahal sebenarnya kartu saya ini seharusnya nilainya kan dari 1 sampai 13. Tidak boleh sampai 50. Nggak ada kartu di atas 50 begitu ya. Nah, kita harus bisa membatasi supaya orang yang ada di luar daripada codingan kartu GD ini, jadi di luar daripada ini, nggak boleh mengubah-ubah atau mengacak-ngacak kartu saya ini. Jadi nilai dan simbol ini harus bisa saya atur nilainya di dalam kelas saya ini. Nah, itu maksudnya enkapsulasi itu ya. Jadi di sini kalau saya bisa mengubah seperti ini kan nanti ada kemungkinan nanti program saya jadi error begitu ya. Gimana caranya supaya saya mencegah supaya program saya nggak error? Nah, kalau di dalam bahasa pemrograman lain yang tradisional kayak misalkan Java atau C#, kita punya yang namanya access modifier. Kayak misalkan kalau teman-teman pernah dengar yang namanya public, private, protected, itu adalah access modifier. Artinya kalau misalkan saya punya variabel kayak begini, nilai, kita bisa kalau di C# ya, kita bisa bilang di sini private var nilai, private integer nilai kalau di dalam C# kayak gini tulisnya. Nah, ini artinya kalau private teman-teman, maka si nilai ini tidak bisa diakses dari luar. Tapi di dalam Godot teman-teman kita nggak punya yang namanya access modifier. Jadi kalau gitu gimana dong? Kalau kita pengen membatasi supaya nilai saya ini kalau dimasukin dari luar jangan sampai bisa di bawah daripada 1 dan tidak boleh lebih bisa daripada 13. Gimana cara kita ngaturnya? Nah, untuk ngaturnya teman-teman kita bisa menggunakan method yang namanya getter-setter. Nah, getter-setter di dalam Godot itu sebenarnya fungsi biasa, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya nilai nih, nilainya mau saya batasi supaya jangan boleh diasukin di bawah daripada min 1 dan tidak boleh dimasukin di atas daripada 13 misalkan. Nah, gimana caranya? Berarti kita akan punya sebuah function baru, function namanya set nilai. Set nilai ini akan kita masukin sebuah parameter di sini, tambah P gitu ya. Nilainya n aja ya, nilai. Maka kita bisa bilang di sini, kalau n itu lebih kecil daripada 1, okay, dan atau n lebih besar daripada 13, ya,
Kita bisa bilang kalau n-nya lebih kecil daripada 1 atau n lebih besar daripada 13, atau ya, maka kita akan bilang si n ini akan diisi dengan 1. Ini pencegahan aja ya teman-teman ya. Atau kalau enggak, kalau benar nilainya, kita tinggal isi aja nilai sama dengan n. Seperti ini. Ya. Di sini kita bisa cek, if nilainya lebih kecil daripada 1, kita jadi 1. Atau kalau teman-teman pengen ngubah ini jadi 3 if juga boleh ya teman-teman. Kalau misalnya kita pengen lebih gampang dilihat, kita if nilai atau n lebih kecil daripada 1, maka kita akan set nilainya sama dengan 1. Else if, kalau misalnya n nilai lebih daripada 13, kita akan set nilainya sama dengan 13. Dan kalau enggak, berarti nilainya sama dengan n. Nah, ini adalah fungsi set nilai yang kita punya. Kita juga bisa bikin sebuah function namanya get nilai. Get nilai ini kita isinya langsung return aja nilainya, karena kita nggak ada perubahan ya. Gitu. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman pengen memformat nilainya, misalkan pengen dibalikin, ini nggak perlu parameter by the way. Kalau misalkan teman-teman pengen supaya nilainya dikembaliin nanti misalkan bentuknya kalau float ya, kalau floating point 2 angka belakang koma, atau 3 angka belakang koma, atau 4 angka belakang koma, atau dijadiin sebuah string, kita bisa kasih perubahan di dalam getter ini. Ini namanya getter by the way teman-teman. Namanya getter. Dan ini namanya setter. Jadi fungsi setter gunanya adalah untuk mengisi variabel atau properti daripada kelas kita. Sedangkan getter gunanya adalah untuk mengambil nilai daripada kelas kita. Jadi udah punya set nilai dan get nilai. Maka sekarang kalau kita pengen mengisi si nilai ini, maka kita baiknya di dalam si codingan kita yang awal ini, di dalam codingan si button ini ya, kita harus menggunakannya nggak langsung titik nilai seperti ini, tapi harus kita paksanya begini. Set nilai sebagai misalkan 50. Nah, kalau begini memang teman-teman kita bisa ngisi set nilai 50, tapi karena set nilai ini nanti akan melewati if yang ada di sini, maka nilai yang kita punya ini tidak akan melebihi 13 dan tidak akan di bawah daripada 1. Jadi kalau ini saya jalanin, nilainya tidak akan 50, tapi kalau saya klik, nilainya itu adalah 13. Karena melewati if yang ada di sini. Nah, ini penggunaan getter setter yang manual, teman-teman ya. Tapi kelemahan dari penggunaan getter setter yang manual ini lebih lebih repot nulisnya teman-teman dibanding kalau kita langsung titik simbol atau titik nilai gitu kan ya. Seperti lah kan properti biasa. Jadi dan ya orang sering lupa gitu ya nggak pakai getter setter kalau misalkan kita bikin getter setternya seperti ini. Jadi gimana caranya supaya kita membuat getter setter yang lebih baik? Nah di dalam Godot kita punya cara yang lebih baik untuk getter setter, yaitu kita bisa pasang getter setternya di atas ini. Jadi setelah kita punya variabel nilai ini, kita bisa pasang keyword namanya setGet. Kita bisa kasih set nilai di sini, dan kita bisa kasih get nilai di sini. Artinya di sini, si nilai ini punya getter setter. Getter setternya adalah set nilai dan get nilai. Jadi kalau kita udah punya seperti ini, teman-teman, kita udah pasang nilainya dengan set get seperti ini, maka saya menulis dia set nilai seperti ini akan sama dengan saya punya tulis kartu saya, titik, nilai sama dengan 50. Otomatis ketika saya assign nilai saya sama dengan 50, dia akan panggil set nilai. Coba ya. 13 ya. Karena saya sudah pasang di dalamnya, ini ada set get seperti ini. Ada set nilai dan get nilai. Kalau teman-teman pengen cuma ada setternya doang, teman-teman bisa hapus aja si get nilainya. Ya, tinggal dihapus aja ini. Jalan. Kalau teman-teman pengen cuma ada get-nya doang, cuma ada get nilainya doang, maka teman-teman bisa hapus set nilainya, tapi jangan dihapus komanya. Biar tahu ini getter. Ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah set nilai dan get nilai untuk properti kita. Jadi dengan menggunakan getter setter ini, teman-teman, kita bisa memenuhi yang diminta oleh enkapsulasi. Jadi nilai kita nanti tidak bisa diubah secara sembarangan oleh orang yang coding di luar daripada codingan kita. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan tentang properti dan juga setter getter. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.